Perkenalkan, nama saya Agilkan Pajaka. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sistem analisis info. Analisis laporan kas masuk pada PD Suci Jaya. Yang pertama yaitu member grup anggota kelompok kami. Itu ada saya sendiri Agilkan Pajaka, NIM 11220120120. Lalu ada Ulul Asmi 112200141. Lalu ada Amos Satrio 112200149. Yang pertama adalah umum. PD Suci Mulia adalah perusahaan yang berkembang di bidang distribusi penjualan pakaian dinas. Bukan hanya pakaian, toko pada PD Suci Mulia juga menyediakan segala peralatan dan perlengkapan dinas seperti baju TNI, polisi, dan lain-lain. PD Suci Mulia didirikan pada tahun 1995 hingga saat ini masih berkembang pesat di kota Pontianak. Terus metode penelitian yang kami gunakan ialah yang pertama observasi. Nah, metode ini yaitu pengamatan langsung terhadap perilaku, kegiatan, atau situasi. Kami juga mengamati dan mencatat apa yang telah si pemilik perusahaan tanggapi. Kami juga mengambil informasi-informasi penting di saat mengajukan pertanyaan. Terus metode yang kedua yaitu wawancara. Nah, metode ini melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan pemilik perusahaan PD Suci Mulia. Peneliti melakukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada pemilik perusahaan dan mencatat tanggapan mereka dengan pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya, di mana peneliti memiliki kebebasan untuk mengajukan pertanyaan tambahan sesuai tema pembahasan sang peneliti. Setelah itu ada ruang lingkup penulis. Nah, di sini penggunaan aplikasi kas masuk di sini membahas tentang bagaimana aplikasi yang kami gunakan dalam membantu kami mengelola kas masuk dan keluar dalam mencatat kas secara lebih efektif dan efisien, serta memperbaiki kesalahan dalam penginputan data. Lalu sistem pencatatan kas. Di sini kami membahas tentang prosedur pencatatan kas masuk dalam aplikasi yang kami gunakan untuk membantu dalam mengelola pemasukan kas secara efektif. Lalu sistem pencatatan kas keluar. Di sini kami membahas tentang sistem dan prosedur pencatatan kas keluar serta bagaimana aplikasi untuk dapat membantu mengelola pencatatan pengeluaran kas secara efektif. Lalu ada konsep dasar dari sistem. Sistem adalah sebuah kumpulan dua atau lebih komponen yang saling melengkapi dalam bekerja dan berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu struktur organisasi dan fungsi. Apabila dalam perusahaan terlalu banyak struktur organisasi, diambil hanya struktur organisasi perusahaan bagian terkait. Misal tema pengajian mengambil struktur organisasi dari HRD. Baik, di sini ada analisis sistem berjalan, yaitu proses bisnis yang sedang berjalan bertujuan untuk mengetahui lebih jelas bagaimana kerja suatu masalah yang dihadapi sistem. Dan di sini juga ada sertifikasi dokumen keluaran. Contoh perimeter dokumennya yaitu yang pertama nama dokumen, rektur barang, fungsi untuk mengetahui daftar barang yang direktur, sumber barang gudang, tujuan spreads, media keras, jumlah 1 lembar, fungsi stabilitas terjadi pengembangan barang yang rusak, bentuk, lihat bentuknya. Nah, di sini ada bab ketiga pembahasan
Umum CV Suci Jaya adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi dan distribusi pakaian dinas. Sejarah perusahaan CV Suci Jaya didirikan pada tahun 1995 oleh Ibu Minda, seorang pengusahawan yang berpengalaman di bidang penjualan. Yang pertama, proses pendataan hasil pendapatan. Proses ini beredar mengawasi dan mencatat hasil yang masuk. Catat hasil yang masuk diserahkan ke admin gudang. Admin gudang mencatat beberapa jumlah hasil pendapatannya, kemudian jumlah hasil pendapatan diberikan ke admin pengelola. Admin pengelola distri mencatat beberapa jumlah pakaian yang sudah tidak layak dikeluarkan. Setelah itu ada disiapkan dan laporkan hasil pendapatan diberikan kepada pemilik PD. Proses pendapatan hasil penjualan. Proses ini memiliki penggolong distribusi mencatat beberapa banyak hasil laporan tersebut direkap oleh strategi pemasaran untuk mengetahui hasil barang mana yang layak dipasarkan. Dan di sini ada proses sistem berjalan. Proses barang masuk, bagian-bagian memeriksa stok barang. Apabila stok barang kurang dari standar, maka bagian gudang mengadakan surat permohonan pengadaan barang ke bagian pembelian. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah diterangkan oleh saudara Satrio, yaitu yang kedua, prosedur barang keluar. Bagian produksi merequest ke bagian gudang dengan mengajukan permohonan permintaan barang. Setelah itu bagian gudang melakukan pengecekan barang, apakah barang yang diminta tersedia atau tidak. Yang ketiga yaitu prosedur pembuatan laporan, yang dimana hasil laporan ini yaitu bagian gudang membuat laporan stok barang setiap bulan dan diserahkan ke manajer. Setelah itu manajer meneliti dan memeriksa atau sudah lengkapkah atau belum stok yang ada di gudang. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.